nanti silakan adik-adik tonton di YouTube gitu ya kalau misalnya pengen dipelajari lagi. Nah, oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar terkait input file dan output data dengan menggunakan CLI. Nah, sebelumnya itu kan kita sudah pelajari ya terkait bagaimana misalnya di collab kemarin kalau misalnya kita ingin menginput suatu nilai berarti kita menggunakan fungsi kata input ya. Nah, di sini juga sama. Nah, sebenarnya di sini ya tetap aja kita akan menggunakan Google Colab di mana CLI itu artinya Command Line Interface. Jadi berbeda ya dengan seperti mungkin yang Ayatul sudah lihat ya. Mungkin kemarin Zahira nggak join ya. Jadi eh, pada penggunaan Visual Studio Code yang kemarin itu namanya GUI, Graphic User Interface. Nah, kalau Google Colab itu namanya command line karena berbasis website. Kalau kemarin itu kan pakainya aplikasi, jadi kita bisa menggunakan GUI. Tapi karena adik-adik terbatas dengan penggunaan device, jadi kita hanya menggunakan Google Colab ya dengan menggunakan CLI. Nah, proyek akhir kita nanti sepertinya di hari Minggu ya ada evaluasi sepertinya di hari Minggu. Nah, nanti adik-adik akan mempresentasikan, jadi akan dipresentasikan aplikasi kasir mini atau kalkulator dengan menggunakan CLI. Nah, ini modulnya sudah kakak buat, nanti kakak kirimkan dan silakan adik-adik pelajari ya. Jadi nanti per orang itu nanti akan dipresentasikan. Kemudian misalnya ditanya gimana fungsi-fungsi ini untuk apa gitu. Nanti presentasinya kayak gitu. Lalu oh iya, presentasinya nanti akan seperti demo. Demo itu artinya kita menjalankan programnya, kemudian dijelaskan ke evaluator seperti kemarin. Kalau kemarin kan itu menjawab soal ya. Nah, kalau sekarang adik-adik yang bakal presentasi. Jadi adik-adik running di share screen terus running, habis itu dijelasin. Nah, nanti mungkin kita ada simulasi dulu ya kali ya sebelum evaluasi gitu. Kira-kira paham ya? Paham, Kak. Oke, kita next ya. Nah, kita kan belajar, oke, kenapa file penting di kalkulator atau mungkin di eh, mini kasir mini ya gitu ya. Nah, tanpa file, nah itu nanti datanya akan hilang setelah program selesai. Jadi, kenapa file penting? Gunanya untuk yang pertama, riwayat perhitungan bisa tersimpan. Kemudian yang kedua, kita bisa baca kembali. Lalu yang ketiga adalah kalkulator jadi lebih realistis. Atau misalnya kalau kita belajarnya memilihnya mini projectnya itu adalah aplikasi kasir mini, jadi nanti riwayat-riwayat tambahan, pesanan semuanya tuh kelihatan. Nah, sama aja di sini seperti di kalkulator. Jadi nanti semua riwayat-riwayat yang sudah kita tampilkan itu akan tersimpan. Nah, kemudian konsep dasarnya itu adalah nah operasi misalnya modenya ada kayak gini ya, W, A, dan R. Kalau misal kita gunakan W berarti itu adalah menulis atau menghapus isi yang lama. Tapi kalau misalnya A kan kemarin itu kalau misalnya kita menambah data ya, append ya, append. Nah, makanya di sini A yaitu menambah data. Kalau R artinya read ya, read berarti membaca. Tuh. Nah, untuk struktur data menulis file ini bisa kita lihat. Jadi kita menggunakan mendefinisikan variabel namanya file. Kemudian karena kita ingin membuka data txt berarti kita gunakan kata open. Lalu karena kita ingin menulis berarti fungsinya adalah w atau write gitu ya. Lalu file write hello world, lalu file close artinya kita menutup file. Jadi nantinya ketika kita ingin memasukkan kata hello world nanti akan masuk di file ini. File itu namanya adalah hello world karena yang kita tuliskan adalah hello world. Nah, ini ya, kayak misalnya nih di sini nih, di Google Colab-nya, misalnya gini ya, eh di sini kan udah ada pro kodenya, misalnya di sini struktur.
dasar menulis kode. Jadi kita definisikan variabelnya adalah kata file. Lalu karena kita ingin membuka eh, data, jadi misalnya nih contohnya adik-adik kan biasanya pakainya dokumen atau PDF gitu ya. Nah, misalnya di sini adalah .pdf atau eh, .docs. Nah, itu artinya kita membuka filenya, membuka file dokumennya kayak gitu, atau membuka file PDF-nya. Nah, itu digunakan seperti ini. Tapi kita gunakan ekstensi ya. Kalau TXT itu artinya ekstensi. Jadi kita ingin membuka file berupa data TXT gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menulis, yaitu bahasa Indonesianya adalah write ya, menulis. Nah, kita ingin menulis yaitu hello world gitu. Kalau biasanya kan kita tampilkannya sekarang di dalam file ini kita akan menulis hello world. Lalu kemudian file close. Nah, kalau misal kakak running, jadi ini ya sudah terrunning, tapi kita lihat di bagian sini ya, bagian sini. Nah, sekarang ada data txt. Jadi mungkin kakak hapus dulu ya, hapus dulu. Sorry, kakak hapus dulu. Jadi sebenarnya di sini di bagian file ini tidak ada data sama sekali, tidak ada file sama sekali. Tapi kalau setelah kakak running yang ini kan tidak ada data ya di sini. Setelah kakak running nanti, nah akan timbul data txt. Artinya kita membuka dan menuliskan hello world. Nah kalau misal kakak download ya, kakak download filenya, download. Oke, terus dilihat di sini ya. Nah, kakak buka. Nah, sekarang ada nih. Jadi, yang kita tuliskan tadi, kata hello world kan, di file data txt ini. Jadi, tertulis hello world gitu. Kira-kira paham nggak ya tuh? Izin bicara Kak, masih ngestak di Canva layarnya Kak di saya. Iya, 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 wait, wait. Oke. Tak bilang ya. Oke, di sini nih, misalnya saya kakak ulang ya. Ngomong kalau misalnya masih itu. Misalnya gini nih. Di sini kan ini tuh dipilihnya ini kan collab ya, collab ini nih file collab. Di bagian sini nih, di bagian file yang kedua dari bawah, kakak klik file tampil seperti ini. Ini kan tidak ada data sama sekali ya, tidak ada file, tidak ada apa-apa sama sekali. Nah, kalau sampel data ini default memang, maksudnya artinya memang ada di situ, tidak langsung ada begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kakak running, jadi struktur data menulis call file, misalnya di sini kan kakak ingin memberikan nama filenya adalah data txt ya, data txt. Lalu kakak ingin melakukan sesuatu yaitu menulis. Menulis apa? Yaitu menulis kata hello world di dalam filenya. Nah, kalau kakak running, lihat ya di bagian sini, kakak running, belum muncul ya. Nah, sekarang ada data txt yang sudah kakak definisikan di sini, yaitu ingin membuka data txt, kemudian di dalamnya ingin dituliskan kata hello world. Nah, kalau kakak download filenya, download, dibuka, isinya adalah hello world yang sudah kita tuliskan tadi, kayak gitu. Kira-kira paham nggak? Paham Kak. Oke, jadi kalau misalnya kakak ulang lagi, misalnya di sini file write hello world, lalu menulis lagi file eh, write lagi, kita misalnya hello world menampilkan nama Andi Ila. Nah, kalau kakak running, jadi nanti akan ada lagi. Nah, misalnya di download lagi ya, kita download lagi, terus dilihat. Nah, di sini nih, Hello World menampilkan nama Andi Ila karena itu yang kita tuliskan tadi. Jadi gunanya seperti itu ya, kita menginputkan nama ke eh, file gitu. Filenya adalah file txt. Paham ya kira-kira? Paham Kak. Oke. Next, nah selanjutnya menulis file append. Masih ingat gak?
Append itu apa? Lumayan lupa, Kak. Oh ya, kalau misalnya lupa, jadi append itu kita ingin menambahkan. Append itu artinya menambahkan. Menambahkan data, menambahkan file. Nah, jadi sebelumnya kan kakaknya sudah membuat file data txt nih, isinya hello world sama menampilkan ini. Dengan fungsi yang kita pakai adalah write itu ya, file write. Nah, kalau misalnya kakak ingin menambahkan file lagi, berarti kakak misalnya buat lagi file, kemudian open, riwayat txt. Berarti nanti nama filenya adalah riwayat txt gitu ya. Nah, kode yang kita gunakan adalah A. A artinya apa? A artinya adalah append. Artinya kita ingin menambahkan. Kalau W berarti kita menuliskan gitu. Nah, kemudian yang kita tuliskan adalah 5 plus 3 sama dengan 8. Coba kakak running ya. Running. Nanti akan muncul di sini. Nah, sekarang muncul ya. Kelihatan ya. Iya, Kak. Kalau misal, oke. Nah, kalau misalnya kakak buka di sini riwayat txt, nah ada nih tadi yang dituliskan file write. File artinya menulis di file yaitu 5 plus 3 sama dengan 8 kayak gitu. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan data file baru gimana? Berarti gini ya. Berarti misalnya kakaknya ingin menambahkan file baru namanya mungkin ini ya. Eh namanya mungkin apa? Aziza deh, aziza.txt. Kemudian digunakan A ya, A artinya kita menambahkan. Jadi nanti kalau dimasukkan misalnya di sini saya menjumlahkan 2 plus 3 sama dengan 9. N itu artinya bisa dibuat baris baru ya, baris baru. Misalnya gini lagi, file, file, lalu iya, saya. Itu misalnya ya, kalau kakak running, nah nanti akan muncul di sini data baru. Karena kita menambahkan kata A, berarti append. Nah, ada kan Aziza di sini. Kalau kakak buka lagi, di download, dilihat filenya di sini. Nah, saya menambahkan menjumlah 2 plus 3 sama dengan 9. Iya, saya. Kalau tadi kan di data sebelumnya, itu tersambung ya. Di file sebelumnya itu dia apa namanya kayak tadi di baris yang sama gitu kayak gini kan tadi itu sebelumnya. Nah itu kenapa terjadi karena kita tidak menambahkan ini kita tidak menambahkan bentuk seperti ini garis miring N gitu ya. Kalau ini artinya membuat baris baru. Jadi kalau misalnya, nah coba misalnya ini kita hapus ya, apakah yang akan terjadi? Kakak running lagi, terus di download ya, dilihat lagi. Oh, nah di sini nih dia eh, dia menjadi seperti ini. Apa namanya? Berada di baris yang sama gitu. Karena kita tidak menggunakan baris baru. Nah, jadi fungsi garis miring kemudian N itu adalah supaya kita bisa membuat baris baru setelahnya gitu. Jadi harus pakai apa? Harus pakai seperti ini untuk membuat ini ya kayak dua baris gitu jadinya. Kalau nggak pakai ini, jadinya cuma satu baris, jadi ngegabung semua kayak gitu. Oke, next selanjutnya membaca file. Nah, di sini nih kita kan sudah menambahkan, sudah membuat file, menuliskan ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin membaca filenya? Berarti kalau kakak running kita pakai kode R. Jadi tadi ya, W itu artinya menulis file atau write, lalu A adalah menambahkan, append ya. Lalu kemudian R adalah read, yaitu membaca gitu. Kalau kakak running, misalnya di sini, nah ini nih. Jadi
Kalau tadi kan harus di-download dulu ya baru dilihat ininya, isi filenya. Kalau misalnya kita menggunakan kode R, nah itu langsung kebaca nih. Jadi kita nggak perlu download lagi, cuman digunakan ini sudah terlihat isinya. Nah kayak misalnya si file ini ya, file Aziza. Coba ya, filenya diganti namanya Aziza. Kita lihat gitu. Nah, kelihatan nih ininya, isi filenya kayak gitu. Kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Oke, bagus ya. Oke, jadi gimana tadi? W itu gunanya untuk menulis ya, write. Iya, Lalu Kak. A untuk menambahkan, append. Lalu kemudian R adalah untuk membaca ya, read artinya bahasa Inggrisnya ya read. Lalu kemudian gunanya ini adalah untuk membuat baris baru gitu. Kalau misalnya kayak gini nih, kalau kita hapus garis ini kemudian N, nanti akan seperti ini, kayak baku sambung. Kita tahu begitu kelihatannya. Tapi kalau misalnya kita tambahkan seperti ini, nah nantinya akan membentuk dua baris baru kayak gitu. Oke, selanjutnya ini adalah file handling di Google Colab. Jadi langsung gitu. Langsung, jadi dia memperlihatkan bahwa file yang kita buat tadi adalah yang pertama Aziza, kemudian data, riwayat, lalu sampel data nih. Maksudnya kayak di sini nih semua diperlihatkan di sini. Lalu ada riwayat. Misalnya kita tampilkannya isi riwayat TXT atau misalnya di sini Aziza ya, Aziza. Dia akan memperlihatkan gitu isinya kayak gini. Gitu ya. Jadi dia memperlihatkan semua file yang ada di bagian folder ini. Jadi misalnya di sini ada 10 file di sini nih. Ini kan cuma 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau misalnya ada 10, berarti nanti yang ditampilkan di sini juga ada 10 gitu. Lalu kalau Cat Aziza, nah itu juga menampilkan isi filenya. Jadi agak sama ya dengan fungsi ini gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya sekarang kita ingin membuat kalkulator dengan file yang kita gunakan adalah txt gitu ya. eh Sebelumnya kita buka dulu ya materinya. Oke, ini udah ya. Eh, udah open tadi, append tadi digunakan untuk menambah data. Lalu kemudian membaca file, udah kita bisa menampilkan riwayatnya. Lalu kemudian evaluasi hasil, lalu file handling tadi, jadi yang semua file yang tersimpan di collab tadi, di folder tadi itu ditampilkan semua. Lalu isi filenya menggunakan cat riwayat, misalnya nama filenya adalah riwayat.txt. Jadi kalau kita gunakan fungsi tanda seru kemudian cat, nah nanti kelihatan isi filenya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya, di mana di sini adalah contoh program kalkulator dengan file txt-nya. Jadi alur programnya adalah kalau misalnya kita membuat aplikasi kalkulator kan pasti ada input angka dulu ya, dimasukkan dulu angkanya berapa, lalu pilih operasi. Nah, operasi itu ini operasi misalnya plus, minus, kali, bagi. Nah, ini semua adalah operasi ya, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Lalu kita menghitung hasilnya. Nah, hitung hasilnya misalnya satu input angka misalnya itu yang kayak kemarin kita input satu gitu ya, angka pertama. Lalu kita input angka kedua misalnya tiga. Lalu pilih operasinya, misalnya kita ingin melakukan penjumlahan, berarti di sini nantinya akan seperti ini. Lalu hitung hasil, berarti nanti di sini nih sama dengan berarti 4 gitu. Lalu sekarang, nah kalau sebelumnya kan kemarin itu cuma sampai di alur seperti ini ya. Sekarang kita ingin melakukan simpan file. Jadi bagaimana 1 plus 3 sama dengan 4 ini kita simpan di file misalnya, file yang tadi itu misalnya kita simpan di namanya adalah hasil dot txt gitu. Sekarang di sini nih kita nih menyimpan filenya di sini. Gitu. Lalu kemudian kita tampilkan hasilnya. Tampilkan hasil bisa pakai tadi tuh yang chat.
cat, kemudian nama filenya berarti hasil .txt atau juga bisa yang tadi berarti file open terus dalam kurung apa tadi tuh? Berarti hasil .txt balas tanda kurung koma berarti kalau misalnya kita ingin membaca kodenya apa tadi? RK. Oke, betul ya. R. Jadi seperti ini ya. Nah, nanti kemudian akan tampil nih isi filenya. Berarti isi filenya misalnya yang kita buat seperti ini. Nah, ini yang akan tampil kayak gitu. Oke, ini yang akan kita buat. Kita lanjutkan ya. Kita lihat. Nah, di sini langsung aja gitu ya ke kodenya. Nah, oke.